Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Akasa Jaya Konsultan. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Perencanaan Pengukuran GCP dan ICP di Wilayah Kota Solo. Proyek kali ini diketuai oleh saya sendiri, Eka Wahyuningsi dengan NIM 1807126. Lalu ada anggota saya. Yang pertama ada Muhammad Sahal Arifin dengan NIM 1808594. Lalu ada Rifani Mustafa Nisa dengan NIM 1807369 dan Salsa Septia Rizky dengan NIM 1808319. Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai penentuan Area of Interest atau AOI dari Kota Solo yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsa Septia Rizky. Dipersilakan. Proyek kali ini yaitu pengukuran Ground Control Point atau GCP dan Independent Checkpoint atau ICP untuk pembuatan peta dasar Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Ground Control Point atau GCP merupakan titik kontrol tanah yang digunakan untuk koreksi citra ortorektifikasi. Dan Independent Checkpoint atau ICP merupakan titik yang digunakan sebagai titik uji hasil ortorektifikasi. Sebelum melakukan pengukuran ke lapangan, tim kami membuat perencanaan kerja terlebih dahulu. Salah satu isi dari perencanaan kerjanya yaitu pembuatan peta kerja. Fungsi dari pembuatan peta kerja ini yaitu untuk menentukan Area of Interest atau AOI, menentukan sebaran GCP dan ICP, dan menentukan detail posisi GCP dan ICP. Tujuan dari pembuatan peta kerja ini yaitu untuk memudahkan surveyor dalam melakukan pengukuran. Peta kerja yang kami buat seperti berikut. Area of Interest atau AOI ini dibuat secara manual dengan cara digitasi peta. Digitasi yang dilakukan mengikuti batas administrasi Kota Solo. Luas AOI tersebut kurang lebih luasnya 46,5 km persegi. Dengan luas tersebut, tim kami membuat sebaran titik GCP sebanyak 32 titik dan titik ICP sebanyak 11 titik. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan atau syarat sebaran GCP dan ICP. Dengan begitu nantinya dapat memperoleh akurasi yang bagus. Detail posisi tiap titik berbeda-beda. Ada yang terletak di ujung jembatan, sisi lapangan, sisi jalan, simpang jalan, ujung lapangan, sisi lahan kosong, sisi bangunan, sisi jalan kecil, dan tengah lahan kosong. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lagi oleh Eka Wahyuningsih. Selanjutnya untuk data perencanaan awal, kami merencanakan membuat titik GCP itu sebanyak 32, lalu ICP sebanyak 11. Base yang kami gunakan itu menggunakan titik course yang didapatkan dari Inakurs BIG. Lalu untuk jarak dari base ke GCP-nya itu mempunyai rata-rata sebesar 3,2 km dengan jarak terjauhnya sebesar 7 km dan jarak terdekatnya itu sebesar 0,2 km. Sedangkan untuk jarak dari base ke ICP itu mempunyai rata-rata sebesar 2,8 km dengan jarak terjauhnya itu sebesar 4 km dan jarak terdekatnya 0,9 km. Untuk pengamatan titik GCP dan titik ICP ini kami menggunakan metode real time kinematik atau RTK dengan GPS geodetik dan lama pengamatannya itu sebesar 60 menit. Jadi 60 menit ini dibagi dua, 15 menit awal dan 45 menit akhir. 45 menit ini merupakan waktu yang telah ditentukan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pengamatan titik kontrol GCP dan ICP. Sedangkan untuk 15 menit awal ini merupakan waktu tambahan yang berfungsi untuk alat agar bisa mencari sinyal terbaiknya sehingga saat pengamatan selama 45 menit itu alat bisa mengambil data dengan hasil akurasi yang baik. Dan untuk lokasi yang
kami tetapkan itu kebanyakan berada di sisi jalan, mau itu di sisi jalan besar ataupun di sisi jalan kecil. Lalu ada di lahan kosong dan ada di simpang jalan. Mengapa kami banyak menetapkan titik kontrol di area tersebut itu karena akses menuju lokasi titik kontrolnya itu mudah, bisa menggunakan mobil atau menggunakan motor. Jadi tidak perlu berjalan kaki terlalu jauh. Dan untuk objeknya pun itu berada di permukaan tanah dan tidak tertutupi atau tidak terhalangi oleh atap bangunan, pohon ataupun lain-lainnya gitu. Jadi saat pengamatan saat pengukuran menggunakan drone itu objek bisa terlihat dengan jelas. Seperti itu. Nah, untuk timeline kegiatan rencana pengukuran GCP-ICP untuk pembuatan peta dasar Kota Solo ini, kita kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan lamanya. Nah, waktu ini tidak dihitung hanya pada saat kita memulai pelaksanaan pengukuran hingga selesai gitu. Tetapi kita menghitungnya dari mulai kita berkoordinasi dengan pihak terkait hingga pelaporan akhir. Jadi tahapannya itu kita bagi-bagi menjadi persiapan, survei, pengolahan data GPS, proses ortorektifikasi, pengolahan data keseluruhan, dan pembuatan laporan secara keseluruhan. Nah, untuk persiapan sendiri yang di dalamnya meliputi tadi ya koordinasi dengan pihak terkait, pengumpulan data sekunder, pembuatan jadwal pekerjaan, mempersiapkan peralatan, persiapan peta kerja dan perencanaan titik yang akan diukur, penentuan titik ikat nasional, kemudian kita juga melakukan asistensi ya, hingga pemberangkatan. Itu kita menghabiskan waktu kurang lebih 11 hari untuk persiapannya saja. Nah, kemudian untuk surveinya yang meliputi pencarian lokasi pemancangan benchmark, kemudian juga sekaligus survei toponimi untuk mengecek atribut-atribut lapangan, kemudian pembuatan benchmark, pengikatan koordinat, kontrol ke benchmark, dan pengukuran titik BM menggunakan GPS geodetik. Nah, ini tahapan survei ini menghabiskan waktu kurang lebih 2 minggu lamanya. Nah, kemudian setelah tahapan survei telah selesai dilaksanakan, kita beranjak ke pengolahan data GPS. Untuk pengolahan data GPS ini kurang lebih kita menghabiskan waktu sekitar 5 hari saja. Di dalamnya meliputi penentuan zona, model geoid dan model matematika bumi, download data GPS dari alat ke laptop untuk diolah, kemudian memproses baseline, perataan jaringan, hingga transformasi koordinat. Itu semuanya kita rencanakan dalam waktu 5 hari. Kemudian untuk proses ortorektifikasi, kita menghabiskan waktu sekitar 4 hari. Pengumpulan data, ortorektifikasi, panservening, dan pelaporan hasil ortorektifikasi. Kemudian setelah itu kita mulai mengolah data secara keseluruhan. Nah, pengolahan data secara keseluruhan ini kita menghabiskan waktu selama 18 hari. Lama 18 hari ini dihabiskan dengan digitasinya yang lumayan cukup memakan waktu, yaitu sekitar 11 hari. Nah, apabila pengolahan data keseluruhan telah selesai, kemudian pembuatan laporan secara menyeluruh. Untuk pembuatan laporan secara menyeluruh ini
kita agendakan dalam waktu 3 hari, yang di dalamnya meliputi pengumpulan hasil data, proses pembuatan isi setiap RAB, mungkin jadi maksudnya rekapitulasi gitu, RAB apa saja yang sudah keluar gitu. Kemudian pemasukan dokumentasi dan laporan yang dibutuhkan, dan finishing. Total jika dijumlahkan ini dari mulai koordinasi hingga finishing itu sebanyak 2 bulan kurang. Kemudian selanjutnya ada rencana peralatan yang akan digunakan. Peralatan yang pertama itu ada GNSS Receiver RTK. Di sini kami menggunakan merek HiTarget V90 Plus. Mengapa kami menggunakan merek tersebut? Karena alat tersebut itu kecil dan ringan, kemudian mendukung GPS GLONASS, SBAS, BDS, dan Galileo. Kemudian survei kemiringan yang dimiliki oleh merek tersebut juga dengan sudut kemiringan maksimum 30 derajat, kemudian mendukung kalibrasi gelembung elektromagnetik, serta memiliki koneksi multi jaringan. Nah, bagusnya lagi merek ini tuh memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh. Nah, keunggulan tersebut itu dapat digunakan untuk seharian penuh. Nah, selanjutnya alat yang kedua itu ada GPS handheld. Di sini kami menggunakan merek Garmin GPS Map 64S. Kemudian yang ketiga itu ada kamera digital. Mengapa di sini ada kamera digital? Karena alat ini digunakan untuk memfoto lokasi titik-titik pengukuran GCP dan ICP. Selanjutnya untuk alat yang keempat ada laptop. Nah, laptop ini digunakan untuk pengolahan data dari hasil pengukuran. Kemudian ada kompas. Kompas digital ini digunakan untuk petunjuk arah mata angin. Dan yang terakhir ada handy talkie, digunakan sebagai alat komunikasi di lapangan. Nah, selanjutnya itu ada rencana tim personel. Nah, di sini tuh yang pertama ada ketua yang berjumlah 1 orang. Nah, ketua di sini itu memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas semua pekerjaannya. Kemudian mengkoordinir semua anggota, mengelola kegiatan pelaksanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tim anggota. Kemudian ada staf administrasi. Kenapa di sini tuh ada staf administrasi? Karena menurut kami di sini tuh staf administrasi itu diperlukan sebagai orang yang membantu ketua tim dalam perihal administrasi pekerjaan. Seperti itu. Kemudian ada surveyor. Di sini surveyor berjumlah 3 orang yang memiliki peranan itu untuk melakukan survei pengukuran ke lapangan, kemudian membuat area of interest atau AOI, serta melakukan pengukuran titik kontrol. Selanjutnya ada koordinator pengukuran GCP dan ICP. Nah, kenapa di sini diperlukan koordinator pengukuran GCP atau ICP itu? Karena untuk sebagai kepala atau yang mengkoordinir jalannya pengukuran ini. Nah, tugasnya itu untuk memberikan panduan terkoordinasi mengenai tahapan pekerjaan, serta membantu ketua tim menyiapkan bahan penyusunan laporan. Kemudian ada asisten surveyor. Di sini berjumlah 4 orang. Fungsinya asisten surveyor ini untuk membantu surveyor dalam melakukan pengukuran di lapangan. Kemudian membantu mengisi logbook serta mengisi formulir logsheet. Selanjutnya ada drafter. Di sini drafter berjumlah 2 orang. Mengapa drafter diperlukan gitu? Karena kita harus melakukan pengolahan. Nah, drafter ini tuh berfungsi atau bertugas untuk melakukan pengolahan dari hasil data pengukuran di lapangan. Serta yang terakhir ini ada bantuan tenaga dari tenaga lokal sebanyak 3 orang. Di sini membantu tim dalam melakukan pengukuran di lapangan. Sehingga jumlah personel semuanya itu ada 15 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Kami berharap mendapat kritik dan saran dari teman-teman yang menonton ini, terkhususnya untuk dosen pengampu yang dapat membangun kami ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.